Dan saya Muhammad Ahmad Taki. Kami dari Prodi PGMI semester 1, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Degong. Kami di sini akan melaksanakan tugas dari Ustadzah Fikri Amalia yang berjudul Keterampilan Menulis. Langsung saja. Keterampilan menulis ada dua. Yang pertama menulis surat dan yang kedua menulis makalah. Saya akan menerangkan tentang menulis surat. Surat merupakan salah satu produk komunikasi tulis yang penting. Pesan praktis berupa kabar atau berita tertulis umumnya disampaikan orang melalui surat. Kiranya keunggulan surat yang tak dimiliki oleh alat komunikasi lisan yaitu bukti berupa tulisan hitam di atas putih, mengakibatkan orang harus memakai surat sebagai alat komunikasi. Menulis surat, dari segi pemakaiannya surat dapat dibedakan atas 4 macam. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat bisnis, yang ketiga surat dinas pemerintahan, dan yang keempat surat sosial kemasyarakatan. Surat mempunyai kelebihan karena memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, surat sebagai utusan atau wakil penulis atau instansi pengirimannya untuk berhadapan dengan pribadi, kelompok, atau organisasi lain. Yang kedua, surat sebagai dasar atau pedoman untuk bekerja. Misalnya, surat keputusan dan surat tugas atau instruksi, surat jual beli, surat wakaf, atau pembagian warisan. Yang keempat, surat sebagai alat pengingat atau arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang kelima, surat sebagai dokumen historis yang memiliki nilai kesejarahan, misalnya untuk menelusuri peristiwa penting masa lalu atau memuat tentang perkembangan dan perubahan suatu organisasi. Yang keenam, surat sebagai jaminan keamanan, misalnya surat jalan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan surat. Yang pertama, sebelum menulis surat, perlu ditetapkan dan dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang akan disampaikan di dalam surat itu. Yang kedua, permasalahan itu disusun menurut urutan yang telah ditetapkan. Kemudian, diuraikan secara sistematis melalui kalimat demi kalimat. Yang ketiga, kalau diperlukan, uraian itu dapat dilengkapi dengan sejumlah data yang relevan. Yang keempat, setiap pokok persoalan hendaknya disusun dalam sebuah paragraf yang jelas. Yang kelima, setelah selesai ditulis, surat itu hendaknya diperiksa kembali untuk mengetahui apakah masalah yang akan disampaikan sudah tuntas atau belum. Yang keenam, jika masih ada masalah yang terlupakan, hendaknya masalah itu segera disisipkan. Demikian pula jika ada penggunaan kalimat atau kata yang kurang baik atau penggunaan tanda baca kurang tepat, segera diperbaiki. Yang ketujuh, jika semuanya telah lengkap dan dianggap memadai, barulah konsep itu diketik dengan rapi. Yang kedelapan, sebelum ditandatangani, surat yang telah diketik rapi perlu diperiksa secara teliti sekali lagi. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang menulis makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang paling sederhana. Makalah adalah karya ilmiah yang memuat topik tertentu yang disajikan pada forum ilmiah atau disusun untuk kepentingan tertentu. Misalnya tugas kuliah, makalah dapat dihasilkan dari sebuah penelitian, hasil pemikiran dan kajian literatur yang memadai. Penulisan makalah, sistematika makalah: 1. Judul, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Isi dan pembahasan, 5. Simbolan, dan 6. Daftar pustaka. Jaring ide: 1. Sebelum menulis, siapkan kertas dan alat tulis. 2. Pikiran ide pokok yang paling penting untuk ditulis. 3. Batasi maksimal 5 ide pokok. 4. Tulis ide pokok itu sesimpel mungkin dalam lingkaran. 5. Hubungan lingkaran tersebut dengan garis searah atau dua arah sesuai pemikiran Anda. 6. Gunakan pula garis patah untuk menunjukkan hubungan tidak langsung. Visualisasi ide-ide ini sesungguhnya subjektif, bergantung pada penulis. Dari
7. Narasikan hubungan antara berbagai lingkaran itu.